warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, semoga kita senantiasa dikumpulkan dalam keadaan kebaikan dan ketaatan di dunia dan dikumpulkan pula kelak di akhirat di tempat yang terbaik, surga yang kita minta dalam setiap ibadah dan ketaatan kita. Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Zat yang maha baik, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha Rahman, dan Zat yang maha Rahim, dengan segala kesempurnaan yang dimiliki di dalam sifatnya. Itulah beruntungnya kita ketika menjadi hambanya Allah, bukan Allah mau menyempurnakan kenikmatan ragawi di dalam kehidupan di hambanya Allah. Ketika kita bersandar, inilah yang menjadikan kita bersyukur atas semua kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, dan terutama kebaikan yang kita syukuri mendapatkan ilmu, karena ilmu merupakan modal pertama sebelum kita beramal, dan amal merupakan perkara yang ditimbang setelah kita memiliki ilmu. Apabila ada dua orang yang melaksanakan aktivitas yang berbeda, yang pertama melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat salam dibandingkan dengan orang yang berkumpul di majelis ilmu, ketika hati mereka sama-sama ikhlas, maka sesungguhnya orang yang mencari ilmu lebih besar ditimbang oleh Allah, lebih berat ditimbang oleh Allah daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat salam sampai majelis ilmu itu. Syafi'i memberikan jawaban semacam itu karena sesungguhnya orang yang berkumpul di majelis ilmu, maka hukumnya adalah wajib ketika dia diberikan perintah untuk mengetahui kebenaran yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah. Adapun yang sholat sunnah 2 rakaat salam, maka kedudukannya adalah sunnah mustahabbah. Sedahsyat apapun, sehebat apapun perkara yang mustahabbah, tidak akan mampu pernah menandingi keutamaan yang dimiliki oleh sholat, yang dimiliki oleh yang wajib. Inilah yang menjadi kita. Ada orang yang sholat sunnah 2 rakaat terus sampai kira-kira jam 6 kita selesai dari kajian, dia baru selesai pula. Kalau dua-duanya ikhlas, yang di majelis ilmu ikhlas, yang sholat juga ikhlas, kalau ditimbang, maka insya Allah orang yang ada di dalam majelis ilmu itulah yang lebih berat dalam timbangan Allah, karena mereka berada di dalam pusaran hukum yang wajib. Adapun yang di pinggir masjid, mereka berada pada perkara yang sunnah mustahabbah. Inilah yang menjadikan kita senang apabila kemudian kita diberikan oleh Allah kondisi hati yang mencintai ilmu. Karena apabila kita sudah mencintai ilmu, maka kita akan mendapatkan amal-amal yang mampu memberatkan amal iman banyak, bukan hanya menegakkan sholat, bukan hanya membayarkan zakat, tapi sifat orang yang beriman disampaikan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin lan tidak akan pernah sekali-kali yashba, dia kenyang, min khairin, dari kebaikan, yasmauhu, yang dia dengarkan, hatta yakuna muntahahu al jannah, sampai dia mendapati dirinya sudah berada di surga. Jadi kalau kita ingin untuk mengukur kualitas iman kita ataupun kadar iman yang ada di dalam hati kita, maka kita melihat apakah kita merasa kenyang dengan kebaikan yang kita dengarkan, ataukah kita merasa kurang dengan kebaikan yang kita dengarkan. Kalau jawabannya yang kedua, bahwasanya kita selalu merasa kurang dengan kebaikan yang kita dengarkan ketika belajar ilmu, maka telah tumbuh pohon keimanan di dalam hati kita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikan kita beruntung. Siapa yang beruntung? Bukan hanya orang yang bertaubat. Beruntung siapa orang yang beruntung? Orang yang telah diberikan oleh Allah hatinya tidak pernah kenyang, tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang disampaikan oleh para ulama terdahulu, supaya ilmu tersebut memberikan manfaat, mengkoreksi kesalahan di dalam kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi,
Kita akan sampai dalam pembahasan hadisnya adalah bab amar ma'ruf nahi mungkar, bab yang ke-23 kalau kita mengikuti urutan yang ada di dalam buku. Tentunya sebelum saya menjelaskan hadis yang tadi dibacakan oleh Ustadz Iman, saya ingin mengulang kembali sebentar, mereview kembali bahwasanya apa kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam syariat Islam yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Karena terkadang kita harus paham hikmahnya apa. Contohnya, hikmahnya ketika kita sholat untuk mengingat Allah. Hikmahnya ketika kita melaksanakan haji dan umrah untuk berkunjung ke rumahnya. Hikmahnya ketika kita puasa merasakan yaitu penderitaan yang dirasakan oleh orang yang fakir dan miskin. Maka sama pula kita harus mengetahui hikmahnya apa Allah syariatkan syariat yang bernama amar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita paham hikmahnya apa, supaya kita mengerti bagaimana keutamaannya. Ketika kita telah mengerti hikmah dan keutamaan, akan menjadikan kita mampu bersegera di dalam mengamalkan di dalam kehidupan kita, di keluarga dan komunitas kita. Tentunya hikmahnya disinilah kita mengetahui Allah itu tidak pernah mengajarkan kepada kita di dalam Islam untuk bersifat ananiyah. Ananiyah itu adalah egosentris, di mana setiap orang memikirkan tentang kebaikan dirinya dan kesolehan dirinya. Kalaulah setiap orang di dalam Islam hanya diperintahkan untuk memikirkan kesolehan dirinya, maka para nabi dan para rasul tidak akan pernah diutus dalam kehidupan manusia. Cukuplah Allah mengirim para nabi ketika para nabi menjadi solih dalam zaman yang dia lewati. Tapi ternyata kita mendapati Allah bukan hanya mengutus nabi, tetapi Allah juga mengutus rasul, di mana rasul itu menyampaikan kalimat-kalimat yang ma'ruf untuk ditaati dan diikuti, dan menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkar untuk ditinggalkan dan tidak untuk didekati. Disinilah kita paham, inilah agama yang betul-betul sempurna, yang betul-betul salih, tidak hanya sibuk dengan kesolihannya, tetapi dia memperhatikan saudaranya yang jatuh di dalam dosa dan jatuh dalam kemaksiatan. Dia sampaikan dakwah, dia sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya tercipta hubungan yang harmonis antara hamba-hambanya Allah ketika terjadi adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak bisa pikirkan kacaunya agama ini kacau. Kalau agama ini tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, setiap orang akan berbuat apa yang dia mau, setiap orang akan meninggalkan apa yang dia mau, dan setiap orang yang solih mendiamkan dan tidak menyampaikan kalimat yang ma'ruf dan tidak mencegah dari kalimat yang mungkar, maka tatanan kebaikan itu akan rusak, parameter kebaikan pun akan menjadi hancur ketika tidak ada syariat yang bernama amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi syariat nahi amar ma'ruf nahi mungkar adalah syariat yang bukan hanya difahami bahwasanya ini mengajak, tapi syariat ini untuk menjaga keseimbangan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, supaya mereka mampu bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pula kita mendapati hikmahnya apa sih amar ma'ruf nahi mungkar ini? Semangatnya adalah supaya mencegah masuknya manusia menuju ke neraka, tetapi memperbanyak manusia untuk menuju ke dalam surga. Karena fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan membenci. Ingat di sini, yaitu rohnya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan roh membenci, tetapi rohnya amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu rohnya adalah mencegah orang masuk ke dalam neraka, lalu kemudian memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Karena itulah yang harus kita perhatikan. Sama ini dengan sunnah. Sunnah itu Pak semangatnya bukan mengeluarkan orang dari surga. Kamu tidak pantas, kamu tidak ikut pengikut Nabi, kamu ini salah batin. Bukan itu semangatnya sunnah. Semangat sunnah itu adalah bagaimana semangat kita memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Ini pula yang menjadikan akhirnya kita diperintahkan oleh Allah amar ma'ruf nahi mungkar, supaya tidak banyak orang yang terperosok ke dalam neraka, tetapi sebanyak-banyaknya manusia menuju ke surga ketika mereka diperintahkan yang ma'ruf dan dicegah dari perkara yang mungkar. Ini yang kemudian harus kita pahami dari hikmah. Kenapa syariat amar ma'ruf nahi mungkar dibebankan kepada kita selaku hambanya Allah? Karena kebaikan untuk menjaga
keharmonisan antara seorang hamba dengan hamba, dan kemudian supaya kita mencegah orang masuk ke dalam neraka dan memasukkan sebanyak-banyaknya manusia ke dalam surga. Tentunya mungkin sudah dipelajari oleh para pemateri yang membadalkan saya. Apa sih keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar? Keutamaan amar ma'ruf nahi munkar banyak, tapi setidaknya ada 5 perkara yang Bapak harus mengerti. Bahwasanya ketika Bapak beribadah, tolong ya, jangan hanya perhatikan sholat, jangan hanya perhatikan puasa sunnahnya Bapak, tapi ketika Bapak menjalankan Islam kebenaran, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, karena ini merupakan bagian dari ibadah. Kalau sudah disebut bagian dari ibadah itu apa? Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan itu dosa. Itu kalau kemudian kita sudah menyebut itu ibadah. Contoh, Bapak menyebut doa itu ibadah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika Bapak itu memperbanyak minta kepada Allah dalam doa, berarti sebanyak apapun Bapak berdoa, sebanyak itu pula mendapatkan pahala. Tapi kalau Bapak tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah itu murka. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, man lam yas'alillah yaqdab alaihi. Orang yang tidak pernah minta sama Allah, maka Allah itu murka kepadanya. Kenapa kok doa semakin banyak minta semakin banyak pahala? Karena dia ibadah. Makanya Bapak ngelihat sesuatu, ada orang diberikan lahan yang luas, Bapak berdoa, ya Allah, kalau saya mempunyai lahan yang luas semacam ini, saya ingin membangun pondok. Maka itu sudah mendapatkan pahala 1 ketika Bapak minta. Nanti kemudian Bapak melihat kebaikan apa? Ya Allah, saya minta kebaikan agama saya 2. Itu pahala. Kenapa kita bisa mengatakan dapat pahala? Karena kita mengatakan bahwasanya ibadah doa itu ibadah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Sama ketika kita mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, kita harus paham ketika Bapak menyampaikan sebuah kalimat, menggoreskan tulisan yang bersifat mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka Bapak melaksanakan ibadah, Bapak mendapatkan pahala. Dan ketika Bapak meninggalkan, maka sesungguhnya Bapak akan mendapatkan kehinaan, dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sama persis sebagaimana Bapak meninggalkan ibadah sholat, sama persis dengan Bapak meninggalkan puasa pada waktu di bulan Ramadan. Sama itu. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar dalam beberapa kondisi dia menjadi wajib. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memperhatikan. Orang terkadang sedih ketika meninggalkan sholat. Orang terkadang dibayang-bayangi dosa ketika dia meninggalkan puasa. Tapi orang itu tidak pernah sedih dan terbayang-bayangi dengan dosa ketika dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal kalau dia tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, sama dia meninggalkan kewajiban sebagaimana kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya. Ini loh yang menjadikan akhirnya kita paham, jangan anggap amar ma'ruf nahi munkar hanya dibebankan kepada para asatid yang mereka keluaran pondok ataupun fakultas-fakultas Islam, hanya dibebankan kepada orang yang sudah ngaji. Tetapi ini merupakan kewajiban yang dibebankan ketika seseorang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.